pasien yang mereka mengalami cemas dibandingkan pasien yang tidak mengalami cemas, ini tingkat kesembuhan, kecepatan kesembuhan dari COVID-19-nya itu juga berbeda, gitu. Betul Nah, banget, itu kalau boleh, betul banget. nah kalau boleh tahu nih dok, sebetulnya pada saat keluarga kita atau kitanya nih lagi positif COVID gitu ya, terus dilala nggak ada pendampingan gitu dari seorang layasong psikiater Psikiatris yang gitu ya. psikiatris itu, sebetulnya Ya. apa gitu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita yang saat ini lagi dalam kecemasan gitu loh dok? Ya, menarik banget nih. Biasanya kita itu sudah punya template yang namanya toxic positivity. Ah, ini kemarin saya upload Sumpah, juga nih. aku pengen masukin gambarnya. Udah aja handphone baru gimana? Ya. Udah Jadi lanjutin dok. toxic positivity, meskipun pas aku upload tuh banyak juga netizen yang menyerang, ih dokter lebay banget deh, itu kan kata-kata biasa kita kasih, ngapain juga sekarang nggak boleh gitu. Nah, hati-hati. Yes. Jadi apa yang disebut dengan toxic positivity, kesannya kita itu memberikan semangat, memberikan nasihat, tapi secara tidak langsung kita membunuh perasaan dari orang yang mau kita berikan semangat itu. Contoh misalnya, di hari pertama dia terdiagnosis COVID atau dia mengetahui hasil swabnya positif, gak ada yang tidak drop. Gak ada yang gak denial, menyangkal, wah gak mungkin nih aku positif COVID. Waduh, kok bisa begini nih? Apa yang terjadi dengan kehidupanku? Iya, kalau aku bisa sembuh. Iya, kalau misalnya gini, curhatlah kita ke teman. Aku ternyata positif. Makanya banyak-banyak tawakal ya, berdoa. Kamu itu mungkin banyak dosa, makanya kamu Itu azab COVID gitu. Ya, kita kena azab gitu ya. Atau malah gini, bersyukurlah kena COVID. Masih mending kan badanmu sehat. Coba kalau kamu kecelakaan, kakimu putung. itu nggak membantu banget gak sih, ya Allah? Ya, atau ada juga kalau kita curhat, yang nanggapin tuh curhatannya lebih berat gitu ya, dengan membandingkan gitu Mbak Citra. Aku lagi ngalamin COVID nih, bersyukur kamu cuman COVID, aku nih loh punya sakit ini itu, tetap bersyukur. Kamu kurang apa? Uang ada, ini ada gitu. Maksudnya sih menyemangati, tapi itu namanya toxic positivity gitu ya. Jadi di saat kita punya keluarga atau teman yang kemudian mengalami kondisi sakit, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Karena di saat orang itu mengalami sedih, mengalami perasaan kalut atau tidak nyaman, mereka itu butuh tahu bahwa ada orang di sebelahnya dan butuh tahu bahwa apa yang dia rasakan itu didengarkan dan nggak disalahkan gitu. Karena kalau kita sedih, langsung disuruh gembira, semangat, hapus air matamu, nggak boleh sedih gitu ya. Lama-lama otak kita itu bingung Mbak Citra. Jadi otak kita itu punya sistem alarm, dan sistem alarm itu nggak boleh dibunuh. Kalau kita begitu terus, maka nanti alarmnya tuh nggak nyala. Jadi kita justru nggak bisa tahu lagi ada bahaya atau enggak. Jadi sedih itu perlu, cemas itu perlu, hanya kadarnya yang memang harus kita perhatikan gitu. Tapi kasih tahu dulu, kasih kesempatan dulu orang yang lagi sedih atau lagi dalam masalah itu menceritakan masalahnya. Begitu Mbak Citra. Saya jadi khawatir sama diri saya sendiri nih dok. Masalahnya gini, kemarin sebetulnya tidak hanya pada saat kondisi aku menghadapi kenyataan semua keluarga aku positif COVID ya. Cuma seringkali aku di beberapa kondisi tertekan, sisi aku nih dok yang keluar adalah nggak sempat sedih lagi dok. Cuma gue bisa. Aku tuh bingungnya apa itu memang ketahanan aku atau endurance aku memang seperti itu, atau saya takutnya gini dok, takutnya aku melakukan toxic positivity ke diriku sendiri. Betul. Terus nanti ada efek jangka panjang yang aku nggak tahu. Cuma ini aku ngeles ya ke Bu Dokter. Cuma gini dok, seringkali memaksa diri aku untuk tetap positif, justru itu yang membuat aku selalu bisa bertahan dalam sebuah keadaan gitu. Betul. Dan cuma aku mau minta tanggapan dari Bu Dokter deh, mau minta tanggapan. Iya. Jadi memang toxic positivity itu nggak direct gitu, nggak langsung hari itu kita ditoksik langsung hari itu terjadi gitu ya. Tapi itu tuh bentuk yang kemudian tuh tertanam di otak kita gitu. Kamu nggak boleh lemah, masa gini aja cemen, kamu nggak boleh lebay, kayaknya kalau nangis tuh kamu remeh banget gitu. Cuman problemnya Mbak Citra, di saat kita itu menekan terus perasaan kita sedih dan kita nggak pernah mau ngakuin kalau kita sedih, ada fase di mana nanti kita masuk ke dalam titik meledak gitu. Jadi karena hal yang seharusnya nggak bikin kita nangis, tiba-tiba kita nangis.
Dikarenakan ada hal yang harusnya kalau dalam kondisi moodnya lagi oke, nggak marah, kita ngamuk gitu ya, kita meledak gitu, kita marah-marah gitu. Padahal biasanya tidak. Nah, itu namanya titik jenuh. Karena dikarenakan tadi kita menekan terus perasaan kita. Jadi sebenarnya kalau kita menghadapi satu kesedihan, nikmatin aja dulu sehari itu. Oke, terima aku sedih, saat ini aku mungkin sakit, saat ini aku lelah. Kemudian pola berpikir dirubah, apa yang harus aku lakukan. Jadi jangan kita tekankan diri kita, jangan sedih, jangan lemah, jangan lebay. Oke, nggak apa-apa, aku lemah sekarang, aku sedih, tapi aku pingin mikir apa yang bisa aku lakukan untuk ngobatin itu, gitu. Gitu Mbak Citra. Nah, Dok, aku kurang tahu nih. Kemarin sih pada saat aku mengetahui ya, suami aku positif COVID, itu jujur aku gak sedih, Dok. Aku lebih kepada perasaan marah. Aku jujur loh ya, ini tolong jaga saya netizen, aku hanya bisa jujur. Netizen yang terhormat. Terhormat, diam ya. Ini tuh konsultasi sebetulnya. Jadi tuh, Bu Dokter ketawanya ulang aku punya hutang loh waktu itu sama Mbak Citra ya, belum unfinished business tuh gara-gara webinar terpotong kan. Sumpah tuh ya. Itu juga si Kang itu lagi positif, lagi sekeluarga, Dok. Kita doain aja cepat sembuh ya. Nah, ini Dok. Jadi mungkin teman-teman semuanya, aku nggak tahu reaksi teman-teman di sini itu seperti apa pada saat keluarga yang terdekat dinyatakan COVID. Cuma reaksi aku sendiri ya Dok, pada saat itu adalah, aku harus mengakui perasaan aku adalah marah. Marah sama suami aku karena gini, kita tuh waktu awal COVID masuk Indonesia, heboh banget tuh, kita sekeluarga, termasuk keluarga yang freak banget dalam hal menjaga diri gitu. Jadi kita benar-benar patuh di rumah. Cuma begitu pemerintah mengumumkan new normal, karena aku juga pebisnis ya Dok, terus aku juga content creator, memungkinkan pekerjaan aku pun punya mobilitas gitu ya. Aku sama suami memutuskan untuk oke, kita hidup berdampingan dengan COVID. Dengan catatan apa? Selain kita berusaha sebisa mungkin si 3M dan 5M itu, kita juga selain makan gizi seimbang, vitamin kita harus masuk, tapi disclaimer ya. Walaupun vitamin dan usaha lainnya itu belum ada bukti klinis bisa mencegah COVID, but we are trying our best gitu loh Dok. Jadi vitamin, aku tuh minum vitamin, cairan nasal pakai, kumur inu pakai, dan suami aku tuh enggak. Sehingga pada saat dia kena, aku lebih kemarah karena tuh gini, gue udah bilang ya sama lo, vitamin minum, lo nggak ngelakuin itu semua gitu kan. Jadi aku marahnya tuh gitu. Ampun Aji. Dan cuma itu sekarang aku sesali Dok, itu aku sesali. Nah terus aku tambah marah saat anak pertama aku positif, kalut kan aku. Cuma aku marahnya itu marah, abis itu oke, aku apa yang harus aku lakuin, aku kontak rumah sakit, dan aku baru sedih, baru bisa nangis itu setelah aku tahu orang tua aku positif COVID, karena aku lebih punya perasaan cemas kalau ke orang tua yang emang punya komorbid dan lain-lain gitu. Nah sekarang aku tuh agak khawatirnya memang respon aku, apakah respon aku pada saat itu wajar seperti itu, apa aku boleh merasa marah, karena aku juga dalam kondisi tertekan ya Dok, jadi sulit untuk bisa mengasihani pasangan aku pada saat itu gitu loh Dok. Bukan berarti aku nggak sayang ya sama pasangan aku gitu. Gimana ya Dok? Betul, itu normal. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman merasakan apa yang Mbak Citra rasakan, itu normal dan itu memang ada teorinya Mbak Citra. Jadi saat kita itu dapat bad news, kita dapat sesuatu hal yang nggak nyaman buat kita tuh nggak langsung pertama kali sedih, meskipun itu kematian ya, meskipun itu itu kematian, kita tuh nggak langsung sedih. Tapi yang terjadi pertama kali namanya denial, nggak percaya ini terjadi gitu. Kok bisa ini terjadi? Nggak mungkin banget ini terjadi. Nah, state yang berikutnya anger, marah dengan keadaan, marah dengan kondisi keluarga, marah dengan mungkin orang yang membawa masalah, marah pada diri sendiri gitu. Mungkin saat itu Mbak Citra juga ngerasa, kan kamu harusnya lebih kenceng lagi ngingetin suami. Coba kalau kamu begini, pasti begitu proses gitu. Kok suami tau begini gitu kan? Ini vitamin buat suapin untuk suami saya. Emosi jiwa gue ya. Ya terus Dok. Ampun Mbak Aji. Bu Dokter cocok banget ya dari jadi dokter spesialis kejiwaan. Ketawanya bikin jiwa aku ketawa juga. Baru setelah masuk anger gitu ya, masuklah baru kita namanya bergaining, mikir-mikir, masa sih aku harusnya marah, harusnya kan aku nggak marah. Nah baru nanti sedih.
Jadi memang kita tuh ngalamin sedih tuh nggak direct gitu. Pasti ngalamin stage-stage itu. Jadi denial, anger, bertimbang-timbang atau bergaining, baru kemudian depresi. Jadi apa yang Mbak Citra rasakan itu nggak salah. Bukan karena Mbak Citra tuh jutek, bukan karena Mbak Citra tuh kok kayaknya aku begitu banget. Enggak, it's a normal thing. Itu adalah kurva yang normal. Namanya kurva Kubler-Ross. Nanti kapan-kapan aku upload di karuselku. Iya. Oh, berarti sebetulnya itu adalah fase sebuah emosi gitu kali ya, Dok ya? Ya, betul. Pada saat kita menghadapi satu kesedihan, satu tragedi, satu musibah, grieving ya, bersedih, itu stage-nya melalui stage itu memang, Mbak Citra. Oke. Aduh, thank you ya, Dok. Ada yang memvalidasi kalau aku tuh bukan istri yang jahat gitu. Soalnya kayak istri-istri Indosiar, karena istri yang teladan hanya di Indosiar ya, guys. Nah, bisa deh. Itu audiens yang lagi pada positif COVID pada ketawa dah. Dok. Soalnya nontonnya Netflix. Iya bener. Udah gak ngerti ya yang Indosiar. Dok, gini. Sebetulnya kan perasaan aku saat itu dibenarkan ya, kalau secara klinis ibaratnya gitu. Betul. Cuma gini, Dok. Saya pada saat itu sebagai satu-satunya yang negatif di keluarga ini, yang paling sehat secara fisik ya, fisik loh. Kita belum bicara mental. Jadi saya tuh merasa dituntut kan, gue satu-satunya negatif di keluarga ini, gue harus kuat gitu kan, gue harus kuat gini-gini. Terus karena waktu itu saya ada bukan beban, saya itu punya anak 2 masih pada kecil. Terus suami akhirnya terpaksa dirawat di rumah sakit karena aku juga merasa kondisi dia udah gak bisa dirawat di rumah, saturasi waktu itu mulai turun. Dan waktu itu pertimbangan kita juga, karena aku ada 2 anak di rumah, kalau suami dirawat di rumah sakit, ibaratnya lebih tertangani dengan baik lah gitu. Betul. Terus juga orang tua udah jadi, nah maksud saya gini, Dok, sebenarnya gimana sih cara kita, apakah kita perlu memanage perasaan kita saat ada keluarga kita yang COVID, terlebih kalau kita dalam posisi merawat gitu loh, Dok. Kan kita tuh kayak para dokter lah, kan dokter juga mungkin memaksa diri untuk tetap positif, memaksa diri untuk, nah itu gimana sih cara manage perasaannya? Apakah kita harus mengikuti perasaan kita atau melawan perasaan kita dengan sugesti positif pada saat kita lagi merawat orang yang COVID? Nah itu gimana ya, Dok? Itu sebetulnya masih kaitannya sama toxic positivity itu gitu. Ya, betul. Jadi karena tuntutan kita itu harus kuat, tuntutan kita itu harus serba bisa, tuntutan kita itu harus selalu membantu, nggak boleh lemah. Jadi kadang-kadang kita menutupi perasaan kita sendiri meskipun sebenarnya kita sedih dan capek gitu. Saya selalu sampaikan juga ke klien-klien saya gitu, Mbak Citra, bahwa kita itu tidak akan bisa merawat orang kalau mental kita tuh nggak sehat. Kenapa? Karena kalau mental kita lagi nggak sehat, maka ekspresi emosi yang kita kasih itu kadang-kadang nggak sesuai. Contoh misalnya kita jadi marahin, kita jadi ngatain, kita jadi emosional gitu kan. Nah, padahal dengan kita melakukan itu nanti bounce back ke kita, aduh lagi sakit ku gituin, merasa bersalah gitu kan. Begitu merasa bersalah, kita jadi nyalahin diri kita jadi sedih, nanti kita akhirnya emosional lagi. Nah, metode yang bisa dilakukan adalah yang namanya tetap meluangkan 20% waktu untuk me time. Me time itu apa? Saya selalu ditanya sama caregivers ya, mana sempet, Dok, saya kan 24 jam ngurusin keluarga saya. Me time 20% itu nggak harus 20% full, tapi bisa micro me time. Misalnya kalau lagi dandan ya, nikmatin bikin alis biar alisnya cantik kayak Mbak Citra. Itu merupakan salah satu bentuk me time ya, nikmatin. Jadi bikin alis jangan sambil ngunyah makanan gitu, sembari gitu ya. Atau lagi bikin shading gitu kan sambil balesin WhatsApp gitu, tapi nikmatin. Oh, alisku cantik banget, aku pakai bedak, ternyata enak di muka. Itu me time. Karena itu adalah bentuk untuk menurunkan stres tadi. Kalau kita stres, hormon stresnya kita tinggi, maka fisik kita jadi nggak sehat. Makanya kalau kita lagi ngerawat pasien COVID, keluarganya juga saya lakukan edukasi. Saya tanya, Ibu nemenin Bapak di situ gimana? Tidurnya bisa nggak? Ibu makannya gimana gitu. Jadi keluarganya juga aku telepon karena keluarganya juga penting untuk tetap sehat. Begitu Mbak Citra. Nice banget. Nah, problemnya gini, Dok. Kemarin pada saat aku lagi dalam masa yang berat banget karena semua kondisi lagi kritis, aku memang merasa butuh me time nih. Kayak me time aku ya pada saat itu
Antara lain ya, aku ada bacaan zikir yang aku suka banget dan itu bikin hati aku tenang gitu. Ya. Dan satu lagi dok, aku nggak pernah lepas yang namanya apply skincare. Masalahnya gini dok, glowing dok, ya. iya, tapi maksudnya gini, ada momen dimana pada saat aku lagi pakai skincare, aku ada perasaan bersalah. Maksudnya gini, gila ya gue tuh lagi semua kondisi kayak gini sempet-sempetnya loh gue pakai skincare. Gue egois banget gak sih? Gimana ya dok, tanggapan lu dokter? Gak ada egois untuk me time. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kita itu jangan menganggap diri kita egois hanya karena kita meluangkan sedikit waktu untuk diri kita sendiri. Kita meluangkan sedikit waktu untuk diri kita sendiri, bukan berarti kita tuh nggak memperdulikan keluarga kita, bukan berarti kita menomorduakan keluarga kita. Bayangkan 20% dari 80% itu apa ya, egois. Yes, kalau kita ambil 80%, baru itu nanti diserepet sama Mak Aji. Mak Aji lagi. Aduh, kalau hanya 20% gitu ya, itu adalah waktu kita untuk me time, itu nggak egois. Akan lebih egois lagi kalau kita tidak punya me time dan kemudian kita mengekspresikan perasaan emosi kita kepada keluarga kita dikarenakan kita stres. Itu akan lebih menyakiti keluarga kita kan? Jadi lebih baik kita punya me time, kita bisa maintain mental kita dengan baik, sehingga kita bisa melakukan ekspresi emosi yang baik kepada keluarga kita. Saya selalu sampaikan juga kepada ibu-ibu yang misalnya dia bekerja iya, ngurus anak iya, masak iya gitu ya, dan kemudian nggak sempat me time gitu. Dok, saya masa mau me time sih, merasa berdosa lah dok, anak saya kan butuh saya, suami saya butuh saya. Kalau ibu nggak punya me time, lalu ibu lelah dan kemudian ibu emosional dan marah-marah, apa nggak efek mental ke anak-anak dan suami juga lebih parah gitu. Jadi me time tidak sama dengan egois. Mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri tidak sama dengan egois. Begitu Mbak Citra. Aduh, tuh ya teman-teman semuanya, nggak apa-apa. Kita merawat harus sehat fisik dan mentalnya. Disempetin lah lakuin hal yang kita suka gitu ya, demi menjaga diri kita untuk tetap bisa keep positif lah dalam ngerawat keluarga yang positif COVID. Nggak egois, garis bawahi. Enggak tidak egois. Kurangi intensitas megang handphone yang isinya adalah grup-grup sosial media yang nggak jelas.